Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Kembali lagi di Philip Morning Market Call edisi 12 Mei 2022. Bagaimana kabarnya untuk memulai pagi Bapak dan Ibu semuanya? Kita akan coba mengulas eh, penutupan beberapa indeks regional dan juga seperti biasa kita akan membuka sesi tanya jawab untuk Bapak dan Ibu yang ingin menanyakan mungkin di beberapa portofolionya sedang ada emiten yang eh, pergerakannya saat ini perlu dicermati atau seperti apa. Oke, eh, lanjut untuk memulai awal Philip Morning Market Call, kita coba bahas penutupan indeks harga saham gabungan yang mana ditutup melemah ya setelah adanya pergerakan yang sebenarnya sempat menguat di tengah-tengah perdagangan kemarin. IHSG atau GCI bisa terkoreksi ya pada penutupan perdagangan yang kita lihat ada beberapa hal, salah satunya yaitu mengenai rilis data inflasi Indonesia, yang mana masih ditunggu ya data inflasi Indonesia, uh, dan juga apa namanya melihat adanya beberapa rilis laporan keuangan emiten yang belum uh, dikeluarkan, beberapa masih belum mengumumkan laporan keuangannya. Namun yang bisa dilihat dari data terakhir, Consumer Confidence Index Indonesia atau indeks kepercayaan konsumen meningkat ke 113,1 ya, atau meningkat 2,1 poin. Berarti bisa dikatakan kepercayaan konsumen Indonesia di bulan April dapat dikatakan meningkat karena adanya pembukaan kegiatan masyarakat yang masih dilonggarkan dan juga momentum libur Lebaran yang bisa secara historikal bisa mendongkrak perekonomian. Seperti yang kita ketahui ya, bersama, Bank Indonesia juga masih mempertahankan suku bunga 3,5%, namun di pernyataan terakhir, Bank Indonesia siap untuk menaikkan suku bunga BI 7 Days Reverse Repo Rate, yang berarti memang uh, haluan dari Bank Sentral Indonesia sudah mulai menunjukkan kondisi yang tightening ya, yang kurang konservatif ya, atau mendukung adanya eh, kegiatan ekonomi ataupun pergerakan ekonomi ke depan. Dilihat terakhir juga ya, inflasi bulan April, kalau boleh saya sebutkan di sini berada di kisaran 3,47%, atau sedikit di bawah forecast atau perkiraan dari konsensus, yang mana memang kenaikan inflasi ini didorong oleh kemampuan daya beli masyarakat yang tumbuh di kuartal atau di bulan April lalu akibat dari uh, momentum libur Lebaran dan juga Hari Raya. Di samping itu juga GDP kemarin kita lihat juga ya di hari Senin dirilis tumbuh 5,01, namun secara quarterly di kuartal 1 memang seperti biasa kuartal 1 masih belum bisa menunjukkan pertumbuhan yang positif karena memang di awal tahun seperti itu. Oke, lanjut untuk indeks regional Asia, Nikkei dan juga Hang Seng kompak menguat 0,18 dan 0,97 menyusul adanya penutupan indeks Wall Street, S&P dan juga Nasdaq yang penutupan kemarin atau penutupan hari sebelumnya di hari Rabu ditutup um, menguat ya. FTSE dan juga DAX juga masih terpantau menguat pada penutupan perdagangan malam tadi, masing-masing menguat 1,44 dan 2,17%. Sedangkan Wall Street kembali terpantau melemah, kompak melemah untuk 3 indeks utama yang
kita lihat ya, yang bisa kita cermati dari indeks Wall Street pada penutupan malam tadi adalah adanya inflasi Amerika Serikat yang diperkirakan akan tetap tinggi untuk beberapa waktu ke depan, sehingga memperbesar kekhawatiran Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed kembali mengambil langkah-langkah pengetatan kebijakan moneter yang dapat mendorong ekonomi AS atau Amerika Serikat jatuh ke dalam jurang resesi. Namun hal ini mungkin adalah kekhawatiran awal yang beredar di kalangan pelaku pasar, namun angka ini memang cukup mengkhawatirkan, atau inflasi yang sebenarnya terjadi kemarin juga mengkhawatirkan ya. Data indeks harga konsumen atau Consumer Price Index di bulan April masih tumbuh 8,3% year on year, atau sedikit melambat dari laju pertumbuhan sebelumnya 8,5%. Namun masih di atas ekspektasi dari para pelaku pasar. Hal ini yang mendorong adanya kekhawatiran tersebut. Sedangkan dari bursa komoditas, WTI dan juga Brent masih kompak melemah, didorong oleh kekhawatiran atas pasokan minyak setelah volume aliran gas alam asal Rusia ke Eropa turun tajam ya, dan itu juga memberikan satu sisi demand dan juga supply yang akan terganggu ya, setidaknya untuk jangka waktu yang pendek. Sampai nanti akhirnya negara-negara Eropa kembali melihat adanya substitusi ya, atau negara-negara pengganti supply minyak dunia dari Rusia. Dan berita terakhir juga Amerika mengeluarkan cadangan daruratnya untuk minyak sendiri, di mana itu akan mempersiapkan ya, atau membantu kebutuhan dari benua Eropa akan minyak mentah jika memang Rusia benar-benar men-stop supply dari minyak dan juga gas alamnya. Aliran gas alam dari Rusia ke Eropa turun 25% setelah Kiev menutup sebuah rute transit dengan alasan rute tersebut mendapat gangguan dari militer Rusia. Kemudian kenaikan beberapa komoditas, salah satunya yaitu batu bara yang menguat 2,41 ke level 357,1 US dollar per metric ton, didorong oleh negara-negara ini Eropa yang masih sibuk menggalang dukungan untuk menjatuhkan sanksi terbaru atas Rusia, dan itu juga akan kembali apa ya, dalam tanda kutip memberikan satu dampak yang positif untuk harga komoditas yang terdampak ya, salah satunya adalah batu bara. CPO terpantau menguat 3,18 setelah adanya penurunan yang cukup tajam di perdagangan awal pekan ini, kembali ke 7.170 Malaysian ringgit per ton, sedangkan nikel kembali melemah 1,81% ke 27.899. Sedangkan timah dan juga koper kompak menguat 0,69% dan 1,21%. Untuk perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan kami proyeksikan akan memiliki kecenderungan untuk bearish moderate dengan rentang support dan resisten di 6.775 dan 6.880. Salah satu pendorongnya adalah penutupan indeks Wall Street yang kembali melemah setelah adanya rilis inflasi yang di atas ekspektasi, namun sudah mulai menunjukkan satu pergerakan yang landai. Untuk selanjutnya, kita rekap beberapa berita korporasi, di antaranya adalah PT Solusi Sinergi Digital Tbk atau Wi-Fi, yang membukukan kenaikan laba bersih sebanyak 25,84% menjadi 24,8 miliar sepanjang tahun 2021. Dari laba bersih yang dicatatkan oleh Wi-Fi, hal ini didorong oleh pendapatan yang meningkat 723% menjadi 390,9 miliar sepanjang tahun 2021. Rekor kinerja yang positif disebutkan oleh CEO dari PT Solusi Sinergi Digital Tbk adalah
salah satunya didorong oleh beberapa proyek yang diselesaikan dan juga memberikan satu revenue yang positif di setiap posnya. Selain itu juga berbagai brand dalam ekosistem, seperti salah satunya adalah MacroAd, adalah salah satu ekosistem digital yang dimiliki oleh Wi-Fi yang saat ini menjangkau periklanan di KRL, yang mana itu juga masih memberikan kontribusi yang positif juga, di samping beberapa segmen penjualan ataupun pendapatan yang dicatatkan juga masih cenderung positif sepanjang tahun 2021. Selanjutnya ada BPFI atau PT Batavia Prosperindo Finance Tbk mencatatkan kenaikan laba bersih sebesar 33,05% menjadi 12,9 miliar di kuartal pertama tahun 2022 ini. Yang terakhir ada KF atau PT Kimia Farma Tbk yang akan membagikan dividen senilai 90,68 miliar rupiah untuk tahun 2021 ya, atau untuk laporan keuangan di tahun 2021. KF kalau kita lihat dari historical dividend rasio ya, diantaranya yaitu dividen yield, sebenarnya perseroan kemarin tidak mencatatkan satu dividen yield ya, atau mungkin di tahun 2021 KF sepertinya tidak membukukan atau tidak membagikan dividen. Kalau kita lihat dari keterbukaan informasi ya, oke, yang bisa kita cermati dari keterbukaan informasi yang diberikan oleh KF, mereka akan membagikan setidaknya 30% dari total laba bersih perseroan, sehingga dividen payout ratio berada di kisaran 30%. Sedangkan memang dividen per share diperkirakan akan berada di kisaran Rp19 per lembar saham. Jadi mungkin kalau kita lihat dari KF penutupan perdagangan kemarin ya, ada di kisaran 1.465. Ya, mungkin untuk dividen per share ya, atau dividen yield maksud saya, itu akan berada di kisaran 1,3%. Kemudian yang selanjutnya ada rekomendasi dari Philips Sekuritas untuk perdagangan hari ini. Di antaranya ada Mark atau Mark Dynamic Indonesia Tbk, yang mana dari teknikal, Mark mencoba untuk rebound di area 995, atau mungkin berada di area support terakhir dia ya, ada mungkin di kisaran 1030 sampai 1020. Mark saat ini atau di perdagangan kemarin ditutup menguat dan membentuk satu pola candle bullish engulfing dengan dukungan stokastik oscillator yang bergerak menuju golden cross. Trade buy di area 1040, target price pertama di 1085 dan target price kedua di 1100. Sedangkan untuk stop loss kami sarankan berada di sedikit di bawah area support, yaitu di kisaran 995. Dan kemudian ada RANS atau Global Success Solusi Tbk. Mungkin ini bisa dijadikan salah satu pertimbangan spekulatif yang melihat adanya pergerakan yang cukup positif dari oscillator stokastik, golden cross di area oversold, kemudian didukung oleh candle bullish, yang mana candle bullish ini terbentuk di antara kisaran exponential moving average 34 dan juga 21. Dengan itu kita bisa mungkin spekulatif untuk range ini, trade buy di area 236 dan target price pertama di 258, sedangkan target price kedua di 272. Untuk stop loss kami sarankan ada di kisaran 214. Yang kemudian ada kota satu properti Tbk atau satu dari technical
eh, pergerakan, candle mencoba breakout area trendline atas, sehingga kita coba cermati terlebih dahulu di pembukaan perdagangan pagi hari ini, apakah satu akan kembali melanjutkan breakout trendline atas atau tidak. Karena dari historical, satu juga memiliki area exponential moving average 90 sebagai area reversal, di mana itu juga terjadi di minggu ini, di mana satu menunjukkan satu area swing low ya yang terbentuk. Dengan begitu trade buy di 109, target price pertama di 119, dan target price kedua di 124. Sedangkan stop loss kami sarankan berada di kisaran 99. Kemudian kita umumkan ada salah satu agenda edukasi Philips Sekuritas Indonesia dalam sepekan, yaitu trading saham dengan fitur Smart Safe, Poems Pro Trader. Untuk acaranya akan diadakan di hari Kamis 12 Mei 2022 pukul 12 siang sampai 1 siang waktu Indonesia Barat. Acara ini gratis untuk seluruh Bapak dan Ibu peserta Philip Morning Market Call dengan link Zoom yang tertera di slide ini untuk join. Dan ketika join, Bapak dan Ibu disarankan untuk menggunakan nama lengkap dan juga email yang valid. Oke. Yang selanjutnya kita buka sesi Q&A. Dipersilakan untuk menggunakan kolom pertanyaan atau kolom Q&A, dan kita akan kembali 1 menit lagi dengan pembahasan pertama. Terima kasih.
Oke, kita bisa mulai untuk sesi Q&A yang pertama ya, datang dari pertanyaan mengenai BBNI ya. BBNI dan juga BBCA, bagaimana technical analisisnya? Untuk BBNI yang pertama, mungkin kita lihat di sini ya, ada salah satu gap, common gap sebenarnya, yang sudah ditutup oleh BBNI pada perdagangan kemarin yang mana setelah ada penutupan gap ini dan diimbangi dengan BBNI yang ditutup melemah, kami rasa BBNI untuk beberapa hari ke depan masih akan cukup konsolidasi di area kisaran 13 dan juga 24 dari segi exponential moving average. Sembari kita melihat adanya signal dari stochastic RSI yang belum menunjukkan satu kondisi atau uh, pergerakan golden cross yang bisa menjadi satu trigger untuk melanjutkan penguatan BBNI ke depan. Sebenarnya secara keseluruhan BBNI masih cukup positif, di mana dia masih, kalau kita lihat ya, dari swing low dan juga swing high terakhir, BBNI masih tertahan ya di area golden ratio sebenarnya, yang bisa saya gunakan atau saya biasa pergunakan 0,18 sebagai acuan dari koreksi ya, ketika ada koreksi tersebut. Kalau kita lihat secara historical juga, BBNI sebenarnya kalau kita gunakan exponential moving average dari 24 hari, sebenarnya mereka masih mampu ya untuk bertahan di atasnya, ditutup di atas eksponensial rata-rata 90 hari. Dengan begitu, pola dan juga dari chart pattern sendiri, Bapak dan Ibu bisa lihat masih cukup positif, masih menunjukkan satu tanda bullish continuation, di mana untuk area-area yang bisa dicermati untuk rasio Fibonacci mungkin antara di 0,5 sampai 0,618 ya. Itu adalah golden ratio yang mungkin kita anggap cukup valid untuk melihat adanya satu area penolakan ya, atau area reversal bagi BBNI. Kurang lebih seperti itu. Masih cukup positif, masih cukup menarik untuk diperhatikan, dan mungkin kalau Bapak dan Ibu yang tertarik untuk masuk, kami rasa bisa dimanfaatkan adanya peluang konsolidasi tersebut untuk masuk ke dalam saham BBNI ini. Lanjut ada BBCA. Kalau dari BBCA, kami rasa di sini ada gap yang cukup menarik, di mana gap ini bisa kita gunakan sebagai emotional resisten ya. Dengan begitu, emotional resisten yang bisa kita sarankan ada di area 8.075 ya. 8.075 adalah target selanjutnya untuk BBNI, untuk BBCA dengan pola candle bullish sebanyak 2 kali pada perdagangan kemarin. Dan sebenarnya kemarin itu agak shock aja ya, maksudnya BBCA dengan penurunan selama 3 hari ya bisa dikatakan, karena ini hari pertama dan kemudian hari kedua dia auto reject, kemudian hari ketiga kemarin dia dibuka di area 7.250 ya, itu berarti koreksi yang juga besar juga, namun dilanjutkan dengan dilanjutkan dengan penutupan yang positif seperti itu. Kami rasa BBCA bisa dimulai dikoleksi untuk perdagangan hari ini dengan area 8.075 sebagai area target awal untuk BBCA. Lanjut ada ANJT ya sama GOSCO. Kita coba mungkin bahas GZCO dulu atau GOSCO Plantation. Oke, dari GOSCO ini cukup menarik sebenarnya. Dia breakout area breakout MA13. Dan dari stokastik memang menunjukkan adanya satu golden cross di area oversold, di mana secara historical ketika GOSCO ini golden cross, ada peluang yang cukup besar terjadi pembalikan arah atau reversal, seperti itu. Jadi kami rasa dengan momentum di MA24 yang masih terjaga untuk saat ini, GOSCO bisa kita perhatikan ya untuk perdagangan hari ini, untuk bisa di trade buy. Dengan target harga kami rasa yang pertama yang kita rekomendasikan mungkin ada di kisaran 216. Dan mungkin kalau 216 ini ditembus ya,
kita mungkin bisa sarankan dan juga mungkin untuk yang memiliki kesabaran dan juga tingkat risiko yang cukup tinggi, kita bisa sarankan ada di kisaran 250 untuk atau 248 ya untuk target harga selanjutnya. Jadi ada dua resisten atau dua taking profit, 216 dan 248 untuk Gosco. Tapi yang perlu kita garis bawahi ya dari pergerakan Gosco ini, walaupun dia ada satu candle dan juga signal yang cukup baik ya, dan kami rasa memang ini signal yang cukup valid. Perhatikan ketika Gosco ini kembali bergerak di bawah EMA 24 atau berada di kisaran 180. Jadi kalau misalkan dari pembukaan perdagangan hari ini dia kurang lebih ada di 180 atau mungkin di bawahnya, atau kalau Bapak dan Ibu memiliki apa namanya batasan risiko yang cukup tinggi, mungkin ada di 165 itu adalah area stop loss terakhir dan harus dilakukan stop loss. Jadi mungkin 180 atau 165 adalah opsi yang perlu diwaspadai ketika Gosco ini bergerak pada pembukaan perdagangan hari ini. Secara keseluruhan, kita sarankan, namun pastinya kita akan memberikan opsi-opsi atau alternatif lainnya ketika rencana yang kita buat di awal tidak sesuai dengan ekspektasi, yaitu stop loss ya. Oke, lanjut ada ANJT. Kalau ANJT sebenarnya dari pergerakan saya kurang menyarankan untuk masuk ataupun memilih ANJT ini. Kenapa? Karena dari historical jangka pendek saja dia tertahan di kisaran EMA 24 yang kami rasa juga itu akan menjadi satu penahanan juga atau area penahanan bagi ANJT. Walaupun ANJT ini punya peluang untuk menguat terlebih dahulu, namun kami rasa dengan historical seperti ini penguatannya pun tidak akan begitu lebar karena kemarin juga kebetulan sudah menguat cukup signifikan dan juga melihat dari historicalnya, kami rasa mungkin 1020 akan menjadi area atau titik tertinggi yang bisa dicapai oleh ANJT. Seperti itu. Lanjut ada SIP sama SMGR. SHIP. SHIP. Cukup berisiko juga kalau kita mau masuk dari perdagangan hari ini, SHIP, karena dari pergerakan ya, kita lihat SHIP ini masih cenderung konsolidasi di area magnetic zone, EMA 13 dan 24. Ya, lanjut dari SHIP ya, kita lihat masih konsolidasi di area EMA 13 dan 24, sedangkan kalau kita bisa tarik trendline, saat ini SHIP membentuk satu pola symmetrical triangle yang berarti kita perlu was-was ya, atau mewaspadai adanya antara trendline atas dan juga trendline bawah. Sampai saat ini ya, yang bisa kita rekomendasikan adalah wait and see, sembari kita melihat adanya breakout antara EMA atau antara trendline atas dan juga trendline bawah. Namun dari stokastik RSI menunjukkan satu area yang mendekati area overbought. Kami rasa mungkin SHIP akan terkonsolidasi terlebih dahulu ya, ataupun kembali lagi kepada rencana awal ataupun strategi awal, tunggu saja dia breakout di trendline maupun itu trendline atas ataupun trendline bawah, karena itu akan memberikan satu sinyal yang lebih valid seperti itu. Kemudian ada SMGR. SMGR, kalau kita lihat historical trend saat ini masih bearish, historical pun juga masih menggunakan EMA 13 dan 24 sebagai area penahanan atau area resisten dynamic. Dengan begitu SMGR tidak kita sarankan untuk masuk, walaupun kemarin Selasa ya, Selasa itu menguat 6,15, tapi di perdagangan kemarin dia membentuk satu pola candle hanging man, yang berarti adanya potensi bearish ke depan, dan dengan signal ataupun
chart pattern yang masih membentuk satu pattern bearish continuation, belum ada satu area reversal ya, atau area seperti double bottom ataupun area-area atau chart-chart reversal, kami rasa ini akan melanjutkan tren bearish-nya. 5.850 ini potensi untuk dicapai selanjutnya oleh SMGR, kecuali dia akan membentuk satu pola double bottom kah contoh ya misalkan, atau dia membentuk double bottom atau cup and handle di area tersebut. Kalau tidak ada satu candle ataupun chart yang menarik, kami rasa ini akan terus terkoreksi ya, atau terus melanjutkan candle ataupun pattern bearish-nya. Lanjut ada UNTR dan juga Astra Agro Lestari. Kalau dari Unity Tractor, kami rasa masih cukup menarik untuk diperhatikan. Walaupun kemarin dia masih terpantau koreksi ya 1,24. Kemarin dia menguat 2,03 dan posisi saat ini dia terkoreksi 1,16%. Kami rasa mungkin bisa diperhatikan terlebih dahulu UNTR, entry buy, kita bisa kembali berikan di kisaran 29.600 ya, 29.625 adalah entry buy yang bisa kita usahakan atau bisa kita gunakan untuk mengurangi resiko juga, sembari kita melihat pergerakan selanjutnya. Adapun support yang bisa kita perhatikan untuk area stop loss ada di kisaran 28.275 ya. Jadi kalau ada penurunan kembali di area tersebut, ada baiknya bisa langsung dijauhkan ya untuk menghindari risiko yang lebih besar. Secara historical masih menggunakan EMA 24 sebagai area bouncing atau rebound. EMA 24 masih cukup kuat menahan pergerakan dan juga pola dari bullish trend saat ini yang terjadi di UNTR, sehingga entah Bapak dan Ibu ingin coba berspekulasi di perdagangan hari ini dengan membeli atau entry buy di 29.625 atau mencoba bertahan atau bersabar sembari melihat adanya pergerakan yang mendekati area 28.275 sampai 28.300. Itu akan lebih mengurangi risiko lagi ya, dan juga tepat di kisaran EMA 24 ya. Namun ini membutuhkan kesabaran ya, karena tidak bisa langsung masuk dalam jangka waktu yang dekat. Dan sebaliknya ya, kalau untuk menunggu momentum seperti ini, ada sisi positif dan juga negatifnya, karena nantinya ketika UNTR ini bergerak menguat ya, tentu Bapak dan Ibu kehilangan momentum seperti itu. Oke, lanjut ya. Tadi ada Astra Agro Lestari dan kemudian juga ada LPPF. Astra Agro Lestari, posisi saat ini masih cenderung bergerak di bawah EMA 13 dan 24, di mana pembukaan perdagangan hari ini melemah 2,04% ya. Jadi memang selama dia masih bergerak di bawah EMA 13 dan 24, saran saya mungkin wait and see terlebih dahulu, jangan langsung masuk. Kecuali dia sudah break dua area exponential moving average tersebut. Jadi kalau ada breakout, bisa kita pertimbangkan untuk masuk, tapi kebalikannya, kalau masih bergerak di bawah kecenderungannya, kami rasa ada baiknya dijauhkan. Astra Agro Lestari punya area support klasik yang kami rasa juga bisa digunakan sebagai acuan ya, karena ini tepat juga berada mendekati di area dynamic support, ada di kisaran 11.450 ya, bertepatan juga mendekati area EMA 90. Dengan begitu, ini cocok sekali untuk digunakan sebagai area cut loss ataupun stop loss kalau Bapak dan Ibu sudah punya sebelumnya. Kalau yang belum punya, tentu ini akan menjadi satu area
yang bisa dicermati ketika Astralgo Lestari ini tembus area tersebut. Maka akan ada satu area ataupun tren reversal ya, dan mengakhiri fase bullish yang sebelumnya terjadi. Kemudian ada LPPF. LPPF yang bisa kita lihat untuk saat ini, LPPF masih terpantau tertahan di kisaran EMA 13 dan 24. Dengan begitu, kami rasa ada baiknya LPPF coba ditunggu nanti kalau ada breakout dua area exponential moving average. Kalau ada breakout, tentu kita bisa rekomendasikan. Tapi kalau belum ya, atau konsolidasi di area tersebut, atau ketika penutupan perdagangan masih bergerak di bawah EMA 13 dan 24, seperti Astralgo Lestari, kita sarankan untuk dijauhkan. Kemudian ada ICBP sama SGER. Consumer sepertinya merasakan penguatan ya ketika indeks melemah kemarin, yaitu sama saham defensif keluar sebagai top gainers kemarin. Yang bisa kita lihat saat ini, ICBP sayangnya di pembukaan perdagangan di awal perdagangan hari ini dia terkoreksi 2,11%. Dengan begitu ini ada satu potensi bearish candle, entah itu hanging man ataupun dark cloud mungkin ya di kisaran EMA 90 hari. Jadi saran saya mungkin untuk ICBP ada baiknya ditunggu dulu penutupan perdagangan hari ini. Dan kalau yang sudah punya, saran saya bisa dilepas langsung ya. Entah di posisi berapa kami rasa, karena ICBP untuk posisi saat ini kita nilai mungkin kurang begitu menarik dan sebaliknya memiliki potensi untuk melanjutkan bearish trend-nya. Karena saat ini ICBP masih bergerak dalam fase bearish ya. Jangka panjang pun juga seperti itu, masih dalam fase bearish. Dan jangka pendek pun juga kita lihat masih cenderung dalam pergerakannya, yaitu di fase bearish ya. Dan stokastik RSI juga masih ataupun sudah menunjukkan satu area overbought ya, atau jenuh beli dari para kalangan investor ataupun trader atau para pelaku pasar, sehingga level ini tepat di kisaran area resisten klasik ya, bekas support yang kemarin terbentuk, yang saya boleh tandai di sini. Ini adalah support sebelumnya yang akhirnya ditembus oleh ICBP, dan bekas support ini ya bisa dikatakan bekas support ini menjadi resisten selanjutnya. Jadi di sini tepat di resistennya dia tertahan. Seperti itu. Nah, ini yang membuat saya berpikiran untuk perdagangan hari ini atau di posisi terakhir saat ini ICBP punya potensi untuk koreksi dan melanjutkan bearish trend selanjutnya. Lanjut, ada SGER. SGER. Kita coba lihat historicalnya saja ya. Historical penguatan SGER itu ada di kisaran 1,618 walaupun dia terlampaui ya. Tapi kita bisa gunakan itu sebagai area pertama ya untuk menilai pergerakan ataupun penguatan selanjutnya. Dengan begitu, SGER bisa kita rekomendasikan juga masih ditunggu di area 3.120-an untuk taking profit selanjutnya. Ya, karena polanya masih cukup positif ya. Polanya masih dalam fase bullish yang potensial untuk berlanjut. Jadi historical kita bisa gunakan tingkat yang lebih moderate, 1,618 Fibonacci retracement 3.120 target selanjutnya. Kemudian BSSR dan TCPI. BSSR. BSSR hari ini ada ex-date ya, cash dividend 411. Waspadai ex-date ini karena biasanya ya, walaupun ini tidak pasti, biasanya ketika ex-date para pelaku pasar lebih cenderung melakukan aksi jual ya setelah adanya keputusan untuk pembagian dividen, dan mereka sudah mendapatkan dividen dari BSSR, kemudian
tergantung dari sisi fundamental dan juga ketertarikan dari masing-masing emiten, karena biasanya ini akan menimbulkan satu efek yang cukup negatif untuk pergerakan sahamnya. Secara keseluruhan BSSR kami rasa dari jangka pendeknya ya, BSSR ini mungkin cukup menarik kalau kita coba tunggu di kisaran 4.460. 4.460 ya, ini cukup menarik untuk ditunggu, atau mungkin 4.580, tapi ini memang cukup tinggi ya, dan saya tidak sarankan kalau Bapak dan Ibu memiliki tingkat spekulatif yang rendah. Jadi kalau untuk main aman, saya rasa BSSR ada baiknya ditunggu aja dulu koreksinya. Mungkin 4.460 lebih cocok atau lebih cenderung untuk mengurangi risiko yang ada. Lanjut TCPI. Ternyata TCPI tidak bisa melanjutkan penguatannya dan kembali, atau sebaliknya ya, dia bergerak di bawah tiga area exponential moving average, baik itu dari jangka panjang maupun menengah dan juga pendek, yang mengartikan bahwa TCPI sudah mengakhiri fase bullish trend-nya yang sudah dimulai sejak tahun lalu. Kalau bisa kita lihat, sebenarnya TCPI ini punya historical yang cukup menarik. Dia berakhir atau bertahan di kisaran 1,618 Fibonacci retracement, dengan historical juga yang terus berulang antara 1,618 dan 0,78. Oke, kita bisa lihat lagi atau nilai lagi asumsi tersebut untuk pergerakan selanjutnya. 0,786 adalah area yang saat ini sedang mungkin ya akan diuji oleh TCPI. Dan mungkin kita bisa tunggu aja nanti di area 9.050-an atau di area 9.000-an ya, untuk melihat dan mengukur apakah TCPI ini kembali mengulang historical pergerakannya atau tidak. Tapi yang jelas dari jangka pendek, dari pergerakan terakhir dalam 4 hari, kami rasa TCPI ada potensi untuk terkoreksi ya, dan kurang menarik untuk diperhatikan. Kemudian ada Antam dan Inco. Inco tepat sekali kemarin dia rilis laporan keuangan. Kalau untuk Antam ya, kita lihat saat ini dia coba uji EMA 90, dynamic support terakhir yang bisa dilihat oleh Antam di pola bullish saat ini. Jadi saran saya mungkin kalaupun ada penguatan dan penguatan ini bertahan sampai penutupan perdagangan, saya mungkin hanya menyarankan taking profit untuk ke depan hanya di kisaran 2580 ya. Itu udah paling tinggi kami rasa. Kenapa? Karena saat ini Antam sepertinya ya masih cukup bertahan di bawah EMA 13 dan 24, dan saat ini posisinya dia coba uji dynamic support terakhir di EMA 90. Dan kalaupun memang Antam coba koreksi dan dia rebound di area ini, itu berarti kan yang pertama Antam ini harus breakout tren EMA 13 dan 24 sebelum akhirnya dia melanjutkan penguatan atau bullish jangka menengahnya. Jadi acuan yang kami rasa cukup menarik dan juga bisa diperhatikan atau bisa dijadikan pilihan yaitu di 2580. Itu taking profit pertama. Sembari kita melihat breakout selanjutnya. Tapi ini Antam kita tunggu penutupan perdagangan seperti apa, atau setidaknya ya di akhir-akhir di sesi kedua atau di akhir-akhir sesi bisa kita pertimbangkan untuk coba spekulatif buy. Tentu kalau misalkan resiko, kita bisa batasi resikonya entah itu di 2350 kalau memang ada ketidakmampuan dari Antam untuk melanjutkan penguatan. Kalau saat ini ya, atau di hari ini Antam ditutup menguat, kemudian di hari selanjutnya dia kembali koreksi, mungkin 2350 adalah target harga ataupun stop loss yang terdekat yang bisa digunakan. Kalaupun stop loss dari support
klasik yang bisa kita gambar atau yang bisa kita lihat ada di kisaran 2270 ya, itu adalah support klasik terakhir ya dari Antam, dari pola yang bisa kita lihat sepanjang bulan Februari sampai bulan ini. Kurang lebih seperti itu. Lanjut, ada Inco. Inco hari ini menguat 2,95% ya, menyusul adanya rilis laporan keuangan di kuartal pertama yang cukup impresif. Namun dari teknikal yang bisa kita pertimbangkan adalah Inco punya area dan saat ini memang dia masih bergerak dan eh, apa namanya menguji area support dia di 6725 di 0,618 Fibonacci retracement. Jadi ini memang patutnya kita tunggu dulu. 6725 ataupun hari ini bisa kita gunakan strategi spekulatif buy dan apa namanya titik krusialnya adalah ketika dia break kembali EMA 13 dan 24. Sehingga dengan begitu entah Bapak dan Ibu yang memiliki tingkat resiko yang berbagai macam ya, kalau memang ingin masuk ke Inco saat ini, kita bisa sarankan. Tapi kalau untuk Bapak dan Ibu yang memiliki tingkat resiko yang rendah dan memastikan bahwa Inco ini benar-benar sudah masuk ke dalam fase rebound-nya dan melanjutkan fase bullish continuation jangka menengah, kami rasa coba tunggu koreksi, coba tunggu breakout EMA 13 terlebih dahulu, sebelum akhirnya kita entry buy. Oke, lanjut ada Elsa sama IATA. Elsa, saran saya coba dijauhkan aja. Kenapa dia masih bertahan atau tertahan di kisaran EMA 13 dan 24, yang mana ini kurang begitu baik. Dari sisi chart pattern-nya juga kelihatan di sini. Ini dari mungkin mungkin ini bisa kita lihat dari minor trend dulu ya. Minor trend-nya seperti ini. Ini minor trend atau tren yang paling kecil dari pergerakan teknikal. Ya, seperti ini ya. Jadi kurang lebih polanya yang bisa kita gambar atau bisa kita lihat. Jadi Elsa ini memang masih bergerak di area bearish-nya. Kurang lebih seperti itu. Dan ya dengan pola seperti ini sih tidak ada peluang untuk kita manfaatkan untuk ini ya, entry buy ya, atau mengharapkan adanya potensial return ya, yang cukup menarik di Elsa. Jadi ada baiknya coba dijauhkan aja. Kemudian IATA. Kalau IATA ya itu kembali ya, kita tunggu ya, walaupun dia kemarin sempat menguat 2 hari, tapi kalau Bapak dan Ibu yang memiliki tingkat risiko yang rendah, ada baiknya coba tunggu breakout di EMA 13. Kalau dia breakout benar-benar 13 dan dia close di atas EMA 13, saran saya besok harinya bisa di entry buy. Tapi sayangnya IATA hari ini kembali terkoreksi ya 2,68% dan bergerak di bawah EMA 24. Sehingga dengan begitu saran saya kembali dijauhkan terlebih dahulu saja. Jangan terburu-buru masuk karena kita khawatirnya dia menjadikan area EMA 13 dan 24 sebagai area resisten. Kemudian ada DOIT dan ASA. DOIT saran saya bisa diperhatikan terlebih dahulu karena untuk saat ini DOIT masih terpantau terkonsolidasi. Mungkin trennya ini aja. Oke, tren terakhir ya. Dia masih membentuk satu pola pinan. Pola pinan ini secara normal ya, dia ini menandakan adanya continuation sebenarnya. Tapi balik lagi, prakteknya kita perlu adanya konfirmasi untuk melihat peluang yang lebih besar yang terbentuk. Jadi si DOIT ini
saran saya lebih baik coba diperhatikan dulu kalau dia breakout di area 500 ya, di area supportnya ini, ada baiknya Bapak dan Ibu dijauhkan, atau kalau yang sudah punya ada baiknya langsung di cut loss, karena itu akan memberikan potensi reversal selanjutnya. Dan eh, kalau dia itu break di, coba kita hapus dulu. Kalau dia itu break di antara 545 sampai 550 atau 560 itu udah signal buy ya, signal entry buy ya. Kalau begitu dia ada breakout seperti itu. Resisten cukup jauh, jadi tidak perlu khawatir, Bapak dan Ibu hanya perlu menunggu adanya konfirmasi ya, breakout di trend line-nya. 645 kalau dia ada tembus 545 sampai 560, 645 ini potensi untuk dicapai. Selanjutnya. Lanjut ada ASA. Adi Sarana Armada Tbk. Ya kalau pola seperti ini sih saran saya udah baiknya dilepas aja ya atau dijauhkan ya. Kalau yang sudah punya tentu untuk mengamankan modal yang ada walaupun memang sudah mengalami koreksi, saran saya tidak ada pilihan lain selain cut loss. Kalau yang belum punya, jelas tidak kita sarankan. Pola seperti ini sangat tidak disarankan untuk masuk. Lanjut, HMSP. HM Sampurna kemarin dan juga hari ini masih terpantau menguat. Di tengah rilis laporan keuangan yang mana laba bersih kembali tergerus, di mana margin juga kembali tergerus. HMSP mungkin ini adalah satu reaksi dari pergerakan indeks harga saham gabungan yang cenderung koreksi ataupun cenderung negatif. Dengan begitu, HMSP yang belum punya, saran saya tidak untuk masuk saat ini, dan kalau yang sudah punya jelas, tinggal tentukan area realisasi keuntungannya atau taking profit-nya. Di 1025 saat ini pun juga sangat menarik untuk direalisasikan. Karena mungkin ketika IHSG dan juga kondisi market sudah mulai kondusif, HMSP pun mungkin akan memberi atau bergerak mulai mengadjust ya atau menyesuaikan dari pergerakannya dan juga fundamental dari si perusahaan tersebut. Lanjut ada INDI sama SMRA. INDI atau Indika Energi Tbk. Layak untuk spekulatif buy, cukup menarik polanya saat ini. Dan apa ya? Ya memang dari minor trend dia bentuk ini ada pinon ya. Bukan, sorry. Mungkin bukan pinon yang bisa kita lihat di sini. Ini adalah pola minor trend ya, pola dari flag itu sendiri. Jadi pola flag di tengah chart pattern bullish ini kami rasa menarik seperti itu. Apalagi ini saat ini masih di posisi di atas area exponential moving average 13 hari. Kembali bergerak di atas EMA 13. Ya, cukup menarik untuk diperhatikan atau dikoleksi untuk pergerakan saat ini. Jadi bisa mulai dicicil ataupun bisa mulai entry buy. Area yang bisa diperhatikan atau diwaspadai adalah dari sisi klasik support itu ada di kisaran 2460 atau ya 2460 setidaknya. Itu adalah klasik support yang kami rasa akan menjadi penopang dan juga menjadi trigger apakah INDI ini akan bertahan di area bullish-nya atau tidak. Seperti itu. Secara keseluruhan masih sangat menarik. Lanjut untuk SMRA. Kalau dari SMRA, saran saya tidak untuk masuk. Tidak begitu menarik juga, karena dia open di bawah ya. Open di di bawah penutupan kemarin, di bawah exponential moving average 13, dan saat ini dia masih bertahan atau tertahan di kisaran EMA 24. Dan secara historical, SMRA masih bergerak di dalam area bearish trend, dengan area EMA 24 menjadi area penahan untuk SMRA.
tidak disarankan untuk masuk. Kemudian ada ERA dan AKRA ya. ERA Jaya. Ya, ERA Jaya juga kita sarankan tidak masuk ya, atau terburu-buru untuk masuk. Karena dia masih dalam trend bearish, dan trend bearish-nya ini belum ada satu area ataupun chart reversal ya. Sehingga dengan begitu, ERA ada baiknya kita lepas dulu aja, biarkan dia terkoreksi atau bergerak dalam fase bearish-nya, sebelum nanti akhirnya kita bisa menemukan pola baru yang terbentuk dan juga pola yang lebih menarik. Kalau dari AKRA, hari ini dia ada ex-dividend, ex-debt, Rp17 per lembar saham, ataupun ini menjadi dividen interim ya, dividen kedua dari dividen yang sebelumnya dibagikan di akhir tahun kemarin. Secara keseluruhan, AKRA dengan ex-dividen, saran saya coba diperhatikan atau diwaspadai adanya koreksi, potensi koreksi, namun secara keseluruhan AKRA yang memang memiliki sudut pandang investing, saran saya masih bisa di-hold terlebih dahulu. AKRA, historical, masih tertahan di EMA 13. Dia punya area support, itu adalah bekas resistennya, di kisaran 945. Dan dari dari Fibonacci retracement, ya jangka panjang ya ini ya, tentu jangka panjang ini dia punya area di 900-an ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Mungkin ini adalah proyeksi jangka panjang ya, dan untuk jangka pendek saran saya mungkin ditunggu aja kalau yang belum punya, dan kalau yang sudah punya masih layak untuk di-hold ya. Masih cukup menarik dengan tren seperti ini, tren bullish yang masih berlanjut. Oke, mungkin itu adalah pertanyaan terakhir dari Pilih Morning Market Call. Terima kasih atas segala perhatian dan juga pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Semoga kita bisa kembali bertemu dan juga berdiskusi di lain kesempatan. Akhir kata, terima kasih, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, dan salam cuan.